如果回到那天，我半生坎坷，却多不由我。你跟我走吧。去哪儿？去哪无所谓，天涯海角。如果回到那天，我会倾尽全力守护你。 Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Pertarungan intens. Bau darah yang tebal, menyelimuti puncak Tongtian dari Bukit King Yun, bahkan wali air kilin spiritual yang biasanya lesu, pada saat itu juga tampak gelisah, terus-menerus berenang bola-balik di kolam es dan membuat raungan rendah. Dan berbagai orang fraksi baik yang berada di Crystal Hall, masing-masing dari mereka tampak muram dan melihat ke bawah ke kaki gunung. Setelah jembatan pelangi adalah lapangan publik Yunhai yang besar, pada saat ini, perkelahian yang sengit dan brutal telah berlangsung selama sehari semalam. Meskipun mereka sudah mengharapkan kengerian dan kekejaman dari pertarungan dengan binatang iblis ini, tetapi kenyataan pahit dari adegan itu masih terasa dingin di hati banyak anggota fraksi baik. Binatang iblis menyerang gunung, seperti badai yang menyapu. Meskipun anggota Good Faction terus melakukan serangan dari sisi tetapi aliran besar yang dibentuk oleh binatang yang tak terhitung jumlahnya tidak peduli tentang sejumlah kecil musuh yang melakukan serangan secara diam-diam, seperti guntur bergemuruh, seperti amarah yang marah, menyapu, mengarahkan siapapun secara instan. Dan orang-orang yang berusaha menghalangi dan menyerang, merasa tidak berdaya, menghadapi masa hitam, membunuh satu atau dua atau bahkan selusin iblis, hampir tidak ada artinya. Dan seperti itu, strategi asli mereka menggunakan pertahanan alami gunung untuk memperlambat binatang. Dalam sekejap, rusak tak dapat diperbaiki oleh binatang buas brutal itu. Orang-orang fraksi baik dipaksa untuk mundur ke puncak Tongtian, sampai binatang buas mencapai alun-alun Yunhai, pendeta Daoxuan dan yang lainnya bertindak tegas, mengumpulkan dan memusatkan sebagian besar kekuatan fraksi baik, untuk menghadapi musuh di lapangan umum. Pada saat itu, cahaya terang dari senjata magis yang melayang di langit, di atas Tongtian Peak Yunhai, darah dan daging menyembur, tangisan yang menyedihkan terdengar tanpa henti. Gelombang gelap, gelombang demi gelombang menerjang dengan heboh, dan di hadapan mereka, ratusan orang Good Faction, setengah berdiri di tanah, setengah di udara, banyak cahaya terang berwarna-warni menciptakan dinding kota dingin berwarna-warni, memancarkan cahaya dingin es. Binatang iblis, seolah-olah mereka tidak tahu rasa sakit atau ketakutan, seperti gelombang besar melonjak, di dinding cahaya selebar hampir beberapa mil, menabraknya dengan tubuh mereka. Pada saat itu, sinar menyilaukan bergetar, lampu melintas kencang, tangisan dingin seperti hujan deras yang langsung menyapu melewati puncak Tongtian Peak, menembus langsung ke jantung. Beberapa ratus binatang buas di garis depan pada saat itu diubah menjadi daging cincang dan darah oleh cahaya dingin yang cemerlang, bau darah tebal seperti angin kencang, menyapu melewati telinga, langit hujan darah meledak dibuka dengan tabrakan terdengar dan perlahan-lahan jatuh, sedikit demi sedikit, mendarat di wajah, tangan orang-orang fraksi baik itu. Membuat satu mual saat mencium. Sebelum mereka bisa menenangkan diri, gelombang binatang buas lain telah tiba, dinding cahaya halus awal segera menerima kekuatan penghancuran yang sangat besar, sejumlah area ditekan, menciptakan pemandangan bengkok yang tidak teratur. Dan bahkan ada beberapa daerah, para murid dengan kekuatan yang sedikit lebih lemah, kehendak yang tidak ditentukan yang tidak memegang senjata mereka dengan benar, dengan dampak besar, dalam raungan yang keras, langsung ketika binatang buas itu terisi, beberapa jatuh ke tanah, dalam tragis menangis, tidak ada yang melihat mereka lagi. Di luar Crystal Hall, pendeta Daoxuan, Pu Hong Master, serta Yun Yilan tampak muram. Pendeta Daoxuan melirik keduanya mengangguk pada saat yang sama. Yun Yilan berkata, "Kami akan mengikuti jejak kakak senior." Pendeta Daoxuan tanpa ekspresi berbalik, melihat ke bawah ke kaki gunung untuk sementara waktu, melihat di atas Yunhai, bahwa layar cahaya ditekan dengan kuat oleh gelombang besar hitam, di antara orang-orang, beberapa yang lebih lemah bergoyang di mereka tempat, sepertinya mereka tidak bisa bertahan lebih lama, kadang-kadang tangisan yang menyedihkan terdengar, dan bau darah di udara berubah semakin kuat. Alisnya berkerut, tiba-tiba mendongak, melihat tinggi di atas langit, awan gelap menjulang, di cakrawala tempat angin dan awan berhamburan melintas,
sepertinya ada sosok misterius yang tidak jelas. Pendeta Daoxuan menatap dalam-dalam, setelah beberapa saat, berbalik, Xiao Yichai yang telah mengikuti di belakangnya, melangkah maju. Pendeta Daoxuan dengan acuh tak acuh berkata, "Kamu bisa pergi." Xiao Yichai mengakui dan dengan cepat berbalik, melambaikan tangan kanannya dan terbang lebih dulu, mengikuti di belakangnya dekat dengan 100 orang fraksi baik. Meskipun jumlah orang tidak sebanyak orang-orang di alun-alun tetapi lampu-lampu terang dari mereka senjata magis menyilaukan, jauh melampaui para murid di bawah ini. Sekilas, jelas mereka semua adalah murid elit dari berbagai cabang faksi baik dan beberapa dewa independen, di bawah kepemimpinan Xiao Yichai. Kelompok orang terbang ke pertarungan kritis di kotak itu. Benturan petir, kilat berkeliaran di langit secara acak, sepertinya mereka kembali ke badai itu bertahun-tahun yang lalu. Hanya karena alasan tertentu, meskipun langit hujan, masih ada bulan terang yang tidak biasa di Cakrawala, sangat cerah dan sangat putih. Perasaan hujan menghantam wajah, begitu dingin. Zhang Xiaofan dengan kayu melihat ke belakang, angin dan hujan bersiul, desa kecil mungil itu, akhirnya diam-diam memudar. Dia tidak bisa membantu tetapi menjangkau dan mencoba menangkap sesuatu tetapi hanya udara kosong. Tepat di belakangnya, Puzi sepasang mata itu, diam-diam melihat sosoknya. Saat berikutnya, dia sudah berada di ruangan yang akrab itu, aroma unik lembah bambu besar, saat lingkungan muncul, begitu akrab dan akrab. Dari kejauhan dia bisa mendengar obrolan saudara-saudara seniornya dan tawa-tawa samar, dan suara ribut Da Huang dan Xiao Hui, dan suara langkah kaki yang begitu akrab itu, seorang gadis muda yang tersenyum seperti bunga, menyerbu ke dalam ruangan, tertawa dan berteriak, "Gelandangan malas besar, cepat bangun, naik gunung dan lakukan pekerjaan rumahmu memotong bambu." Tubuhnya gemetar, tiba-tiba, tembok pertahanan yang telah dia bangun di dalam hatinya selama beberapa tahun hancur, runtuh. Air mata mengalir di wajahnya. Telapak tangan yang layu membentang dari belakang, menepuk pundaknya dengan lembut, suara seperti itu berbisik, "Ada apa, nak, kenapa kamu menangis?" Zhang Xiaofan berputar, menatap wajah yang penuh kasih, tubuhnya tidak bisa menahan tegang. Dia menatap jauh ke dalam mata di depannya, ingin melihat jauh di dalam hati beku tua yang baik hati ini tetapi tatapan Puzi selalu begitu tenang dan dalam, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat melihat. Satu kata demi satu kata, seolah-olah dia sedang menggeram, bertanya, mengapa kamu, pilih aku, mengapa kamu harus melakukan itu?" Puzi tidak menjawab, masih menatap Zhang Xiaofan dengan penuh belas kasih, selain kebajikan, itu masih ketenangan, tidak ada kegelisahan emosi, apalagi penyesalan. Segala sesuatu di sekitarnya menghilang lagi, hanya menyisakan mereka berdua di seluruh dunia. Zhang Xiaofan, tidak, menatapnya saat ini dia sepertinya telah berubah menjadi iblis, tatapan merah darah yang ganas sekali lagi mengambil alih matanya, dari ujung kepala sampai ujung kaki memancarkan aura niat membunuh, suara ringan, pakaiannya terbuka di bagian depan, tongkat iblis yang melahap jiwa yang berkilauan dengan cahaya merah gelap yang samar naik, secara horizontal di depan dadanya. Mata Puzi akhirnya terkejut sesaat, perlahan-lahan melihat ke objek yang tidak menyenangkan itu. Di bagian atas tongkat, orb sinister yang bersinar terang sekarang, garis merah gelap menutupi seluruh bola, seolah-olah itu juga menatapnya, dengan perasaan mencibir. Bau darah tercekat yang berat, muncul tiba-tiba di hadapan Ghostly keluar dari udara tipis dan kemudian melayang seperti salju longsor, seperti angin kencang yang bertiup kencang, jubah biarawan Puzi mengepakkan angin, menatap kosong, cahaya merah yang kejam itu dengan jejak keputusasaan, seperti binatang yang terperangkap. Dia tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk menghindar, berdiri di sana, tidak bergerak. Saat berikutnya, bahwa keputusasaan dan lampu merah yang ganas melewati tubuhnya, berhenti perlahan di belakangnya, terkondensasi untuk membentuk sosok Ghostly. Beku tua itu perlahan-lahan menundukkan kepalanya, perlahan-lahan menatap tubuhnya, dan kemudian, dia menghela nafas, kepalanya digantung, tubuhnya perlahan jatuh ke samping. Di belakangnya, Ghostly tiba-tiba berbalik, memandang ke arah Puzi, ekspresi di wajahnya seperti badai dahsyat, dengan cepat berubah, perlahan-lahan, tatapan ganasnya perlahan memudar, tatapan kesedihan muncul lagi, cahaya merah di matanya redup, dia menatap kayu pada tubuh yang perlahan-lahan kehilangan kehidupan, pada saat itu, membuat jeritan memilukan. Petik 2. Tongkat hitam jatuh ke tanah, dia sepertinya kehilangan semua kekuatannya dalam sekejap. Petir meledak dalam gelombang di langit,
gemuruh bergemuruh dan kilat melintas, di angin bersiul, hawa dingin mendarat di hatinya. Dia tersandung ke Puzi, tanah di bawah kakinya tampak telah menjadi berlumpur, setiap langkah mengkonsumsi sejumlah besar energinya, dia terus jatuh dan memanjat lagi, menggunakan semua kekuatannya dia merangkak ke tubuh layu itu, dan akhirnya, dia berjuang ke sisi Puzi. Dengan sekali ambil, dia dengan kuat menggenggam tangan yang layu, beberapa tahun terakhir ini, telapak tangan yang paling intim digenggam di tangannya, matanya sudah basah. Guru, dia tersedak, diam-diam menangis, air mata mengalir di wajahnya, dengan sedikit histeria, kenapa, mengapa, untuk apa ini? Puzi berjuang untuk berbalik, memandang pria yang seolah-olah sekali lagi menjadi pemuda yang tak berdaya itu, wajahnya sangat pucat, bibirnya bergetar, tetapi akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Telapak tangan yang layu, perlahan-lahan terangkat, terbentang di depan wajah pemuda itu, gemetaran tanpa henti dalam badai, semua angin dan hujan sepertinya jatuh ke tangannya. Zhang Xiaofan berhenti menangis, mengangkat kepalanya dan menatapnya. Kedua mata mereka bertemu dalam badai, keduanya menatap satu sama lain, membeku, menjadi diam, menjadi asing dan menjauhkan. Bibir Puzi bergerak, seolah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak, mengikuti yang mana, tangannya dengan lembut jatuh, tanpa suara sedikit pun. Hidup, sepertinya telah pergi dalam sekejap itu. Pria muda itu terpana, seluruh tubuhnya tampak kaku, perlahan-lahan menundukkan kepalanya, memandang tangannya, aku membunuhnya, aku membunuhnya. Kemudian seperti suasana aneh di sekitarnya, perubahan aneh tiba-tiba terjadi di tubuhnya, saat berikutnya, wajahnya menunjukkan ekspresi ganas, berubah menjadi ghostly, saat berikutnya, muncul sangat kesakitan, seolah-olah dia telah berubah menjadi sekali murid King Yun yang sederhana, Zhang Xiaofan. Tepat di samping tubuh Puzi, dia berjuang dengan rasa sakit. Di langit, di bawah cakrawala, angin dan hujan masih melolong, pemandangan yang sunyi. Xiao Yichai dan murid elit lainnya bergabung dalam pertempuran, segera mengendalikan situasi. Dan kelompok murid ini jelas sudah memiliki pemahaman di antara mereka sendiri, membentuk ke dalam kelompok-kelompok kecil, mereka terbang langsung ke bagian paling intensif dari medan perang, celah yang telah diserang oleh binatang buas, tiba-tiba menerima cadangan dari pasukan baru ini, segera terpental kembali, binatang buas yang menyerang, dalam sekejap mata, dipenggal dan dikurangi menjadi tidak ada apa-apa, seluruh layar juga menjadi lebih terang dan lebih kokoh, tidak bisa dihancurkan. Di antara kerumunan, tempat yang paling mempesona, akan menjadi pusat layar, Lu Sueki memegang tiannya Celestial Sword, seperti peri dari 9 surga berdiri dengan bangga di awan, dalam ribuan sinar cahaya, tiannya seperti pisau berdarah dari pembantaian, hujan darah yang disemprot kemanapun ia pergi, pecahan tulang patah, menumpuk hingga ke bukit kecil di bawah kakinya. Seiring berlalunya waktu, belum lagi binatang buas yang memiliki kekhawatiran terhadap gadis cantik yang dingin ini yang pakaiannya berubah dari putih menjadi merah muda, bahkan anggota fraksi baik di belakang Lu Sueki, semuanya terkejut. Di medan perang hidup dan mati ini, Lu Sueki tidak peduli dengan hidup atau mati, menyapu panjang dan nafas, sering menyerbu ke masa binatang dalam jarak satu rambut terpisah, mengangkat pancuran dan hujan darah hujan dan angin. Tapi, di wajahnya, tidak ada ekspresi sama sekali, tidak ada rasa takut atau sakit, tidak ada kejutan atau kebencian, bahkan bau darah binatang buas yang telah tumpah ke dirinya, dia yang selalu menyukai kebersihan, Lu Sueki tidak memiliki reaksi apapun. Dia hanya bertarung terus, menggunakan semua kekuatannya, dalam hujan darah dan angin, wajahnya yang dingin namun cantik, tampak sangat menyentuh, mengejutkan yang lain dan tidak ada yang berani mendekat. 1 jam berlalu dengan tenang, toren hitam masih menekan layar cahaya itu tetapi pada akhirnya tidak menerobosnya. Lapangan umum yang dulunya seperti surga, memiliki tubuh tak bernyawa dan noda darah berubah menjadi sungai, di langit gelap, awan gelap menjulang rendah, dengan dingin menyaksikan semuanya. Tiba-tiba, jauh dari dalam binatang buas, dari tempat yang tidak dikenal tiba-tiba suara aneh terdengar, seperti tanduk tetapi juga seperti lolongan, suara itu tampak sedih dan sedih, seolah-olah pada malam bulan purnama, ada serigala yang sendirian melolong ke bulan. Mengikuti suara, masa binatang buas yang telah menerkam maju satu demi satu, tidak takut mati, tiba-tiba berhenti, menghentikan serangan mereka dan kemudian perlahan mundur, menciptakan jarak dari fraksi baik. Dan di sisi Good Faction, tirai tipis yang mengikuti gencatan senjata sementara, juga mulai meredup, dan di detik berikutnya, mengisi di atas lautan awan,
adalah suara terengah-engah yang tebal dari banyak orang. Pada masing-masing dan setiap tubuh seseorang, tampaknya diwarnai dengan darah, warna darah yang sunyi dan aneh mewarnai seluruh lautan awan, di hamparan ruang terbuka yang dibuat antara kedua sisi, ada tubuh di mana-mana, ada setan di mana-mana, ada manusia. Sebagian besar murid fraksi baik yang ada di udara telah turun, memanfaatkan waktu untuk mengatur napas, siapa yang tahu kapan binatang biadab itu akan menyerang lagi. Hanya beberapa murid yang sangat terampil masih terbang dengan waspada di udara, mengawasi bagian depan. Xiao Yichai mengerutkan kening, memalingkan pandangan dari kejauhan, iblis itu membentangkan massa, hitam dan mendesak, tidak dapat melihat mereka yang terakhir dengan pandangan sekilas, di medan perang hidup dan mati ini, mereka masih tidak dapat melihat akhirnya itu. Dia dengan lembut menghela nafas dalam hati, berbalik, tiba-tiba tertegun, melihat tidak jauh darinya, Lu Sueki berdiri dengan tenang di udara, bau darah berhembus, pakaian yang diwarnai merah oleh darah dengan lembut berkibar. Di wajah yang tak tertandingi itu, tidak ada jejak kemarahan, hanya menatap ke depan, pada massa hitam itu. Alis Xiao Yichai berkerut, secara intuitif merasakan ada sesuatu yang sangat salah dengan emosi Lu Sueki, akan naik dan bertanya ketika tiba-tiba di masa binatang, raungan terdengar sekali lagi, saat berikutnya, seperti suara guntur bergemuruh, suara derap langkah kaki, semburan hitam seperti tsunami yang tak henti-hentinya, sekali lagi terisi. Dan kali ini, di antara binatang buas, selain yang buas, ada setan raksasa, taring memamerkan dan cakar mengacungkan, menuju. Pada saat itu, orang-orang fraksi baik masing-masing mulai berdiri, cahaya cemerlang dari senjata terbang menari ke langit, sekali lagi membentuk dinding gorden yang sangat besar. Xiao Yichai segera teralihkan perhatiannya, ketidakpastian sejenak dari Lu Sueki, yang telah ia lupakan dengan bersih. Saat ini, di mata semua orang, hanya gelombang hitam itu, dari jauh mendekat, berlari dan melolong, membawa napas kematian, melonjak. Seperti guntur dalam keheningan, merobek surga dan bumi, suara memekakkan telinga kali ini, berasal dari tabrakan gelombang hitam terhadap layar cahaya. Tekanan kematian tampaknya langsung meningkat, tubuh dan tulang yang patah sekali lagi jatuh seperti hujan, tubuh yang dilemparkan dibuang ke udara, menusuk ke cakar yang tajam. Setan raksasa yang telah bergabung dalam pertempuran jauh melebihi binatang buas biasa, sebagian besar senjata fraksi baik tidak memiliki efek pada tubuh mereka. Dan ketika cakar yang tajam dari makhluk-makhluk itu menyapu masa lalu, seketika itu akan menjadi adegan hujan darah dan angin. Dalam sekejap mata, fraksi baik yang tertangkap basah oleh 7, 8 setan raksasa ini, beberapa celah muncul di layar cahaya, seluruh layar cahaya segera bergetar, berjuang untuk tetap terjaga. Jauh di atas, Yun Yilan, Pu Hong Master dan wajah-wajah lainnya berubah. Yun Yilan mengerutkan kening dan memandang pendeta Daoxuan tetapi melihatnya tampak muram. Tangisan tragis di bawah gunung melintas, sudut matanya sepertinya berkedut tetapi untuk karena beberapa alasan, wajah yang tampak biasa tidak memiliki ekspresi, tidak ada kata atau gerakan juga. Yun Yilan memalingkan muka, terdiam sesaat dan sekali lagi melihat ke bawah ke kaki gunung. Perkelahian menjadi lebih dan lebih intens, para murid fraksi baik di Yunhai semua tahu pertarungan telah mencapai fase kritisnya, semua orang berjuang mati-matian, menggunakan semua kekuatan mereka, bahkan sampai-sampai sebagian besar dari mereka pada saat ini, membuat lolongan histeris, tidak berbeda dari binatang buas itu, mungkin, bahkan jika mereka adalah orang-orang fraksi baik, dalam menghadapi hidup dan mati, mungkin tidak jauh berbeda dari binatang iblis itu.